warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda Ibu semua. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah sehat ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu ikuti doanya ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, selesai. Baik, Ibu persis dulu ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada Bu. Oh, dia hadir? Hadir Bu. Tidak? Tidak Bu. Tidak kemana ya keterangannya? Sakit Bu. Sakit ya. Baiklah. Senang sekali anak-anak ibu semua. Hari ini ibu dapat berjumpa kembali dengan anak-anak ibu dan mengenai materi yang berbeda ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi mengenai teks prosedur, ibu ingin menanyakan mengenai materi minggu lalu. Siapa yang masih ingat apa itu? Saya Bu. Ya, oh ya. Paragraf naratif Bu. Ya, betul, naratif. Paragraf naratif. Jadi apa itu paragraf naratif? Jenis kurangan yang mengungkapkan suatu kisah peristiwa berdasarkan rujukan kejadian atau peristiwa. Ya, betul lah. Jadi paragraf naratif ini adalah sebuah peristiwa ataupun kejadian yang berdasarkan keterangan waktu ya. Baik, kita langsung saja lanjut ke materi kita hari ini mengenai teks prosedur ya. Nah, apa itu teks prosedur? Saya Bu. Ya, oh ya. Teks prosedur teks yang berisi langkah-langkah dalam melakukan sesuatu Bu. Jadi teks prosedur itu benar sekali yang dikatakan oleh Aulia, bahwasannya teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah ataupun tahapan yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Nah, dari gambar yang ibu tampilkan di samping dia ibu ini sudah menjadi salah satu contoh ataupun di mana yang memberikan sebuah bukti mengenai teks prosedur ya, mengenai langkah-langkah ataupun tahapan dalam pembuatan Indomie ya kan. Jadi pembuatan Indomie itu kan sebelum kita menjadi seperti ini ya, sebelum menjadi seperti gambaran di atas, kita harus mengikuti langkah-langkah yang ada di balik bungkus Indomie tersebut ya kan, dimana ada cara memasaknya gitu ya kan. Kalau kita ingin sekali mendapatkan atau mencapai tujuan kita itu yaitu membuat Indomie seperti yang digambar ya kan. Nah, jadi kita harus dapat mengikuti teks prosedur ataupun langkah-langkahnya, tahap-tahapannya begitu ya. Nah, lanjut saja ke selanjutnya. Jadi di materi selanjutnya ada ciri-ciri teks prosedur. Nah, dari ciri-ciri ini yang pertama itu adalah menggunakan kalimat imperatif. Kalimat imperatif ini adalah kalimat perintah yang dimana diakhiri dengan akhiran ti, kan, dan lah ya. Lanjut yang B, menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja aktif ini adalah kata kerja yang berkaitan mengenai pembahasan ya, pembahasan dari teks prosedur tersebut. C, menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Nah di sini itu kata penghubungnya dengan contoh dan ya serta begitu. D, menggunakan kata keterangan yang menyatakan waktu, tempat, dan cara yang akurat. Ya, mengerti ya? Ngerti Bu. Nah, tujuannya, tadi kan dari pengertiannya itu ada langkah-langkah dan tahapan-tahapan yang dilakukan agar mencapai tujuannya. Jadi tujuan dari teks prosedur itu apa? Yaitu untuk membantu pembaca atau pendengar untuk memahami bagaimana melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat ya. Nah, sepertinya anak ibu-ibu lihat mengantuk ya. Kayaknya udah pada letih ya, jam-jam makan siang nih ya. Jadi ibu minta anak-anak ibu semua untuk kalau ibu bilang semangat pagi, harus jawab dengan kepalangan ya. Pagi ya. Siap Bu. Semangat pagi. Pagi Ya. Tepuk tangan buat kita. Nah, baiklah, sudah cukup. Nah, ini sudah semangat semua ya.
Nah, jadi wajar ya kalau jam-jam seperti saat ini anak-anak ibu semua pada ngantuk, lelah ya, sudah tidak dapat konsen ya menerima pembelajaran ibu maklumin ya. Jadi kita lanjut ya tujuannya. Jadi kan pengertiannya itu adalah langkah-langkah, tahapan-tahapan dalam mencapai tujuan. Nah, jadi tujuannya itu apa? Tujuannya itu untuk membantu pembaca atau pendengar untuk memahami bagaimana sih cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat ya. Itu. Nah, macam-macam teks prosedur. Macam-macamnya yang pertama ada teks prosedur sederhana. Apa itu teks prosedur sederhana? Teks yang mana berisikan tahapan terdiri dari 2 ataupun 3 langkah ya, 3 langkah. Seperti apa contohnya? Seperti dalam menyetrika baju. Itu kan tidak membutuhkan langkah yang banyak ya. Terus membuat teh manis. Nah, itu juga tidak membutuhkan langkah yang banyak begitu kan. Itu teks prosedur sederhana. Selanjutnya ada teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks ini teks yang memiliki langkah-langkah ataupun tahapan yang cukup lama ya. Apa itu? Seperti contohnya dalam pembuatan SIM, pembuatan KTP. Nah, itu membutuhkan waktu yang lama ya. Itu masuk ke dalam teks prosedur kompleks. Selanjutnya teks prosedur protokol. Nah, teks ini dimana teks yang memiliki kemudahan ya, langkah-langkah yang dapat dilakukan dengan mudah dan dapat dimengerti dan dipahami begitu. Mengerti kan? Oke, Nah, Bu. kita lanjut langsung ke struktur teksnya. Coba Olga bacakan tujuannya. Tujuan pada tes prosedur adalah mengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan motivasi dalam melakukannya. Nah, itu dia tadi. Tadi kan sudah kita pelajari tujuannya itu adalah motivasi. Motivasi itu menjadi pembangkit kita dalam melakukan sesuatu, ya kan? Begitu. Bahan dan alat. Bahan dan alat ini merupakan salah satu hal yang digunakan dengan ukuran yang akurat. Langkah-langkah itu berisi sesuatu secara bertahap. Nah, selanjutnya ada penutup. Penutup ini berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat dalam melakukan sesuatu, begitu ya. Jadi sudah mengerti ya, anak-anak ibu semua ya. Mengerti, Bu. Baiklah, itu dia tadi penjelasan mengenai teks prosedur. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada ya. Baiklah, kita langsung saja ya masuk ke kuis. Ini ibu minta tolong kanan ibu semua untuk dapat membentuk kelompok ya. Membentuk kelompok. Nah, di sini ibu punya 2 amplop. Nah, jadi di amplop ini, di dalam amplop ini ada salah satu paragraf yang menceritakan beberapa paragraf teks prosedur ya. Jadi di sini ada langkah-langkah pembuatan ya, ada langkah-langkah dan banyak macam lah pokoknya mengenai teks prosedur. Jadi ibu harap di sini masih acak di dalamnya. Ibu minta para ibu semua untuk dapat menyusunnya menjadi sebuah paragraf yang utuh yang sesuai ya. Baiklah, kita langsung saja. Ini kelompok 1. Ini lagi besok. Nah, jadi ibu harap untuk dapat mengerjakannya secara bersamaan ya. Diskusikan bersama teman-temannya dan buatlah kalimat tersebut menjadi kalimat yang padu ya, kalimat yang memang kalimat yang benar kalian susun ya, sesuai dengan langkah-langkah dan tahapan-tahapan yang tadi ya. Ibu beri waktu 5 menit deh. Siap ya? Sudah? Sudah, Bu. Ya, kelompok berapa yang sudah? Yang kelompok berapa nih yang mau duluan
maju bersedia ya mau menyampaikan hasilnya di depan kelas ya, di bangku saja ya, malu ya. Ya, kelompok 1 ya udah. Ya Aulia bacakan mengenai apa tuh, teks apa? Kerak telur. Ya, proses apa tuh pembuatan kerak telur. Oke, kita akan tampilkan dulu videonya. Apakah anak ibu benar ya dalam menyusun kalimat tersebut? Kita lihat dulu ya cara. Oke, kita lihat dulu ya. Oke. Nah, yang pertama dilakukan apa tadi? Beras telur diletakkan di atas kuali. Ya, benar ya. Benar sekali. Nah, setelah itu diapakan tuh langkah yang kedua tuh? Lalu tidak lama diberikan topping. Ya, betul ya. Benar sekali. Toppingnya itu ebi ya ternyata ya. Udang. Kemudian apa tuh? Selanjutnya. Setelah diberi topping, letakkan telur di atasnya. Ya, benar ya. Telur dulu diaduk-aduk tuh bersama dengan telur dengan topping ebi tadi. Ya. Itu diaduk-aduk, diaduk jadi satu. Nah, siapa yang di sini sudah pernah mencoba mencicipi kerak telur? Ya, iya ya. Dia sudah hampir semuanya ya kerak telur ya. Oh, kerak telur Batam juga banyak ya. Nah, beda ya kerak telur Betawi dengan kerak telur Batam. Nah, selanjutnya ternyata warna oh. Nah, selanjutnya diapain tuh tahapan selanjutnya? Dimasak lagi di atas tengku dengan arang. Ya, betul ya. Balik ya, dibalik. Ada nggak dibalik tuh wajannya? Ada. Itu benar ya. Penjualnya menggunakan
baju khas Betawi kayaknya ya. Dikipas-kipas ya, dan cepat masak. Biar rata ya jadinya, biar gak di bawah aja, ternyata di atasnya juga dibalik biar rata masaknya. Nah setelah itu apa tuh, diangkat kayak udah selesai. Nah udah jadi deh, dikeluarkan dari wajan, menggunakan sendok wajan. Oke, yang terakhir apa tuh? Yang terakhir ya, diberi topping ya, diberi serundeng, tambahan serundeng, serta ditambahkan bawang goreng. Setelah itu dibungkus ya. Terakhirnya sama ya, diberi serundeng dan bawang ya. Oke. Jadi pada mau ya, pengen ya. Oke, nanti kita beli ya, ratusan Batam. Oke. Jadi dari kelompok 1, ibu bisa lihat ya, bener ya langkah-langkahnya yang disusun oleh kelompok 1. Dan tepuk tangan buat kelompok 1 ya. Nah, baiklah, pembelajaran kita sampai di sini saja ya. Mungkin buat anak-anak ibu semua yang belum tahu atau masih kurang mengerti bisa ditanyakan oleh ibu. Sudah mengerti ya? Sudah. Baiklah, sebelum kita mengakhiri penceritaan ini, ibu ingin sekali menanyakan siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, pembelajaran kita hari ini. Saya, Bu. Ya, apa itu ya? Coba bacakan. Ciri-ciri, Bu. Pertama kan pengertiannya, ya kan? Pengertian dari teks prosedur itu apa? Yaitu berisi langkah-langkah, tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan. Terus yang kedua, di situ ada ciri-ciri, ya kan? Ciri-cirinya itu ada kalimat perintah atau imperatif, terus ada kata kerja, konjungsi. Nah, selanjutnya ada tujuan, terus ada Macam-macam teks. Nah, macam-macam teks prosedur ya. Teks prosedur. Terus ada strukturnya, gitu ya. Jadi teks prosedur itu pasti mempunyai strukturnya agar dimana kita dapat mengetahui, ya kan, apakah ini masuk ke dalam kategori teks prosedur atau tidak ya. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Minggu depan kita dapat, insya Allah dapat berjumpa lagi ya dengan materi yang berbeda, dan ibu harap untuk anak-anak ibu semua untuk mempelajari kembali di rumah materi kita hari ini. Jika ya, ibu ada salah kata, ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Pagi, Bu.